saya melihat pergerakan di Bandung terjadi karena ada anak-anak bagus-bagus ya di Jogja, di Surabaya, di Semarang. Ini orang-orang kan datang ke kampus untuk kuliah gitu, ke UGM, ke Undip ya kan, ke Unair gitu. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang juga memiliki keresahan, kemudian melakukan tindakan pergerakan community di luar kampus gitu. Nah, ini yang sebenarnya mempercepat perubahan kota. Nah, apa sih problem kota? Kan ini kan juga akan dipertanyakan itu. Karena gini, uang yang beredar di luar APBD itu lebih banyak. Malah lebih banyak ya Lebih daripada yang banyak. di daerah itu, Pak. Sebenarnya berapa sih APBD setiap daerah itu kan bisa dihitung gitu. Bener-bener. Tapi ketika di sebuah kota ada bank, di sebuah kota ada pasar, di sebuah kota ada ruang publik. Kayak di Bandung ada gazebo, ya kan tempat keliling untuk jogging. Di depannya gedung sate itu, gedungnya kantor gubernur itu. Itu di dekatnya seberangnya itu ada pasar juga kayak payung gini. Ini pasar-pasar kayak pasar keren itu banyak sih. Tapi dia kayaknya pakai salar sih, pakai pendaftaran model Ya sewa lah. bukan kampung kreatif. Nah, dia ruang publik, kemudian ada pedagang gitu kayak kita di taman kota atau di mana di Samber Park. Nah, kembali ke persoalan apa yang menarik dari kota-kota ini ya. Kalau pimpinan kota kemudian dia memberikan supporting system kepada perguruan tinggi, mestinya terjadi connecting kegiatan loh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kota untuk mempromosikan perguruan tinggi di kotanya? Jadi nggak seolah-olah sendiri-sendiri lah, Pak ya. Ya, jangan sampai kota itu asik dengan dirinya masing-masing, terjadi ego sektoral gitu. Kalau di Metro ada 15 perguruan tinggi, mestinya rektornya dikumpulin nih. Jadi kalau ada 22 kelurahan, berarti ada 15 perguruan tinggi, oke, minta sama rektor satu kampus, satu kelurahan aja nih difokusin, mau jadi kampung kreatif apa. Didorong dengan inovasi apa saja. Kayak payungnya kan sudah kita bisa, satu ruang kecil bisa kita padatkan ya. Ada pasarnya, ada sekolah desanya, ada pesantrennya, sekarang ada digital marketingnya, ada tempat ngopinya, ada perpustakaannya. Kemudian ada inovasi-inovasi kayak merchandise kita. Kemudian ada ruang-ruang untuk pelatihan, ruang-ruang untuk diskusi gitu. Jadi inovasi dalam satu ruang itu bisa dimaksimalkan. Nah, kalau kita temanya kelurahan, dengan satu kampus itu mungkin ada banyak prodi, kan prodi itu tinggal dia mau pengabdian apa di satu kelurahan itu. Satu kelurahan mungkin ya ada banyak RT, ada banyak RW. Tinggal dibagi aja, Pak ya. Tinggal dibagi. Kalau di Somolya misal kita ada 15 RW. Oke, satu prodi satu RW. Ini mau diapain, RW ini mau diapain gitu. Jadi kita akan berbagi tugas bahwa pemimpin juga tidak sendirian gitu. Dan sebenarnya ini relate juga dengan kenapa hari ini kita seperti yang dikatakan Dr. Yu Hasan, kita kehilangan kecerdasan berkelompok. Jadi seperti semut itu dia sebenarnya punya ekosistem kelompok kan, mau nganter makanan untuk jadi bank makanan. Gotong royong lah ibaratnya. Nah, 6 sampai 7 semut itu kok tergoda dengan makanan lain di luar sistem, maka dia akan mati. Iya benar. Ya kan? Nah, pergerakan kota, demokrasi, ya kan, ide ini kan pada akhirnya kita seperti kehilangan kecerdasan berkelompok juga. Ngapain sih kita capek-capek buang uang untuk jadi pemimpin daerah dengan miliaran gitu, yang pada akhirnya orang tidak mendukung kita saat kita memperjuangkan kota. Ada hadisnya juga sih itu, saya lupa redaksinya. Jadi barang siapa meminta jabatan maka dia akan menanggung bebannya sendirian gitu, dia sendirian gitu. Tapi barang siapa dia diusung ya, diminta untuk memimpin, maka dia akan dibantu oleh banyak orang kan gitu. Nah, demokrasi kita ini sekarang juga
ya pada akhirnya tidak terjadi partisipasi. Banjir yang disalahin wali kotanya, padahal yang buang sampah masyarakat. Masyarakat juga. Jadi kita tuh juga harus berani mengkritik masyarakat yang memang dia juga tidak melakukan kerja apa-apa di tengah RT-nya, di tengah lingkungannya, diajak gotong royong. Padahal Susah. tanggung jawab bersama ya Pak soal kota itu Pak ya. Pada akhirnya begitu sih, ada level kita sebagai individu, kita mau ngapain di tingkatan lingkungan kita. Ada tanggung jawab kita, entah sebagai komunitas, entah sebagai pejabat publik, kalau dia pejabat publik, atau dia sebagai mewakili lembaga, oh dia kerja di dinas ini, gitu. Maka dia punya tanggung jawab ketika dia kerja di bidang itu. Gitu. Jadi sama halnya kita sering membahas super team lah, kita bukan Superman itu kan. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa kontribusi kita ini apa di kota ini, apakah kita menambah kerusakan kota ataukah kita membuat kota ini akan makin kreatif, makin banyak orang yang mau ambil peran gitu loh. Jadi dia bukan hanya urun angan gitu, tapi turun tangan. Nah, kata Anies Baswedan kan kayak gitu dulu kan. Tapi kan gini Pak, kalau ngelihat Bandung kan memang sudah jadi kota maju, terus memang banyak kampus-kampus yang terkenal secara nasional gitu kan Pak ya. Mungkin kalau di Bandung kan untuk membangun sebuah ekosistem komunitas agar hidup kan akan lebih mudah kan Pak ya. Kalau kita ngelihat di metro kan, ya mungkin kan beda iklimnya Pak, tentu kan jadi tantangan. Nah sebenarnya treatment apa itu Pak kalau kita bisa membangun sebuah iklim kayak di Bandung tadi ada komunitas Bandung Book Party yang kemudian dia ada budaya untuk diskusi gitu kan. Sedangkan kan metro kan kalau ngelihat kampusnya kemudian iklim masyarakatnya kan sangat berbeda dengan Bandung. Saya tidak yakin tentang ini ya. Tentang keberlangsungan pemimpin yang otentik ya, kayak 2015 aku ke Bandung juga tuh. Waktu itu sama teman-teman komunitas Cangkir Kamisan dulu. Itu kan 2 tahun setelah Ridwan Kamil kepilih ya. Dia diusung oleh, sebenarnya berangkat dari komunitas Bandung Creative City Forum. Banyak perubahan banyak. Bahkan kemarin kita di Bandung Book Party, kita kan kemarin nongkrongnya di Taman Film. Itu kan di bawah jembatan Pasopati. Tadinya ada Taman Jomblo, masuk. Oh di kolong jembatan itu Pak? Turun ke bawahnya lagi itu ada Taman Film, ada TV besar, ada rumput-rumput dari karpet, rumput sintetis apa ya kayak gitu. Ya asik, inovasi itu asik gitu. Tapi banyak juga teman-teman terbengkalai juga pasar Ridwan Kamil gitu. Apalagi kemarin kan wali kotanya kena KPK kan. Iya, benar. Yang wali kota jadi wali kotanya kan ninggal Mang Ode tuh. Nah, tapi itu tidak juga mengurangi kreativitas dari community-nya, karena kan kita lihat pergerakan itu bukan hanya dari wajah pemerintah. Kalau kita melihat sebuah kota hanya dilihat bahwa pemerintahnya hebat, toh prestasi-prestasi pemerintah itu juga diberikan juga oleh pemerintah sendiri. Kementerian ini ya kan? Iya benar-benar. Jadi yang dimainin adalah ini wali kota Indonesia dapat penghargaan ini, yang berkesi penghargaan juga dari pemerintah juga gitu. Bagi saya itu ya bukan challenge yang wah lah, bagi saya bukan tantangan hebat lah. Bisa jadi subjektif juga kan kayak gitu Pak ya. Saya lebih seneng, keren kalau kayak Umar Ahmad dapat penghargaan dari desain apa namanya, komunitas desain Jepang waktu itu kan. Karena dia pakai Nusae ya kan, Nusae membranding tentang desain Tubaba, kemudian Tubaba dapat penghargaan. Selain itu ada Sepedagi Temanggung gitu. Jadi penghargaan ini muncul, yang paling bagus menurut saya penghargaan dari sebuah lembaga bergengsi gitu, yang dia bukan, mohon maaf, kocok bekem dari pemerintah. Lembaga itu lebih independen lah Pak. Lebih independen gitu, dan bagi saya yang harus dikejar pemerintah tuh bukan hanya prestasi itu sih gitu, tapi kenyataan-kenyataan yang di tengah masyarakat. Apakah terjadi pergerakan community, apakah masyarakat tuh makin bagus karena mereka punya pemberdayaan, kan ada keterlibatan masyarakat juga mereka. Kalau yang terjadi adalah pilkada makin mahal, kemudian masyarakatnya juga makin pragmatis, tidak terjadi kegotong royongan.
Bagi saya itu menandakan kota tidak terjadi diskursus pengetahuan. Meskipun ada banyak perguruan tinggi. Iya, benar. Nah di Bandung juga mengalami itu pasar Ridwan Kamil. Nah siapa yang fight sebenarnya? Malah anak-anak dari luar provinsi. Karena kemarin saya ketemu anak-anak dari Metro, bahkan ada dari Aceh. Loh ini anak-anak luar Bandung semua nih yang lagi baca buku dan membahas itu. Dan melakukan gabung komunitas ini gitu. Terus bagaimana sebenarnya orang asli Bandung? Apakah mereka banyak yang kuliah di situ? Belum tentu. Kalau kita telisik lagi di Jogja, orang-orang yang fight itu malah dari Makassar, tak lihat. Dari Sumatera Utara. Malahan Pak ya. Di zaman saya kuliah di UGM dulu, waktu saya bertemu dengan komunitas-komunitas ini kan. Terus anak-anak Jogja asli gimana? Ya mohon maaf, malah banyak yang nggak kuliah. Kita bisa bayangin ya, orang bisa bayar perkuliahan hari ini mahal, UKT kan mahal banget ya. Orang bisa bayar 9 juta tuh per semester UKT di UGM, UKT di UNAIR, UKT di Unila gini-gini. Tapi pertanyaannya, emang anak-anak kota dari Surabaya sendiri, anak kota dari Jogja sendiri, dari Bandung sendiri, bisa sanggup bayar kuliah segitu mahalnya? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ada memang beberapa warga diuntungkan dengan punya kos-kosan gitu. Jadi ini juga terjadi, selalu akan ada ketimpangan karena lagi-lagi terjadi pendidikan itu adalah alat reproduksi kesenjangan sosial gitu, kalau kata Bourdieu. Tapi meskipun tidak bisa disalahkan juga kenapa orang bisa ada yang begitu. Saya kira tidak cukup negara ini menggantungkan pendidikan pada lembaga formal saja. Dengan biaya yang cukup mahal sekarang. Dengan biaya yang cukup mahal, apalagi sekarang UKT dengan ya kapitalistik, oligarki yang seperti ini kan, kita melihat pendidikan makin tidak ramah pada orang-orang miskin. Yang kedua, saya puji lagi nih Umar Ahmad. Dia bisa datangkan tuh lembaga-lembaga informal atau formal untuk hadir ke Tubaba. Diundang Satyasai dari India, Yayasan Karantika apa ya dari Katolik. Kemudian ada Sekolah Seni Tubaba, ada pesantren Tubaba, Tubaba Camp, Tubaba Cerdas. Jadi kayak proyek Indonesia Mengajarnya Anies Baswedan berlanjut ke Tubaba Cerdas dengan inisiatif yang lebih lokal gitu. Jadi yang lokal ini sebenarnya harus lebih vokal, itu udah benar itu. Yang lokal harus lebih vokal. Karena itu investasi SDM. Kabupaten-kabupaten yang nggak pernah menyadari itu, bupati-bupati yang asik dengan ya proyek nggak jelas, jalan juga nggak bener. Itu Pak, sekarang lihat di Lampung ini banyak kan kabupaten-kabupaten udah jalan nggak bener, dia juga nggak ada kegiatan pemberdayaan, gerakan pendidikan alternatif juga tidak dibangun. Setelah mimpin 2 periode juga nggak meninggalkan jejak yang berarti di tengah-tengah. Tidak ada value yang kebangun, tidak ada nilai yang diperjuangkan gitu. Jadi saya kira semua sama mimpinya. Kalau dia kabupaten dia mau kemana, tetap dia harus punya ruang pembangunan pendidikan. Apalagi yang di kota yang sudah ada lembaga pendidikan universitas. Kalau di metro ada 15 perguruan tinggi loh kita ini. Pertanyaannya ini kampus ini ngapain sih? Ini perguruan tinggi 1 ini ngapain nih orang-orangnya? Ada nggak kontribusi nyata pengabdian yang sebenar-benarnya bukan hanya nyari duit pengabdian dari anggaran kampus juga, tapi dia juga benar-benar bisa punya dampak tuh pengabdiannya continue gitu, sustainable. Ini juga dipertanyakan gitu. Kalau satu perguruan tinggi 1 kelurahan, kita ada 22 kelurahan, berarti kan pemerintah kebantu. Iya benar. Pemerintah kebantu dong dengan oke, di Yayan ada 18 prodi. 4 prodi pasca sarjana, bahkan ada 22 prodi. Oke lah, satu kelurahan mana dikeroyok oleh Yayan Metro dengan skop prodi masing-masing punya kegiatan apa untuk menumbuhkan diskursus pengetahuan, mengkonversi pengetahuan ke tengah-tengah masyarakat lagi gitu. Kemudian membuat kegiatan-kegiatan kreatif, peduli pada generasi-generasi anak-anak gitu. Ada investasi gitu. Oke, kampus UM ngapain gitu. Oke, kampus Agus Salim ngapain di kampung-kampung itu. Berarti kan ada 7 yang tidak tergarap. Nah, 7 dikerjain pemerintah. Dinas-dinas lah itu Pak ya. Dinas-dinas ini sekarang kalau kegiatan-kegiatan seminar, workshop, udah di-connecting aja ke fakultas. Fakultas kan juga ada anggaran-anggaran sih. Sejelek-jeleknya kampus tuh punya anggaran. Kalau nggak dia punya manusia kok. Dia bisa KKN di situ, KKL di situ, PPL di situ. Dia punya gerakan yang benar-benar bahwa masyarakat dan
dan perguruan tinggi benar-benar berkolaborasi. Nah, pemerintah nanti di tahun-tahun kedua, ketiga, keempat, kelima bisa menyesuaikan tuh penganggarannya. Oh, kemarin udah ngerjain itu, kita support apa gitu. Selain infrastruktur ya dibenerin lah, infrastruktur dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten nih kolaborasi. Kalau yang kabupaten desa, kepala desanya juga kolaborasi. Bisa tuh sebenarnya.